Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pianti Anastasia dengan NIM 2019 143339. Di sini saya akan menjelaskan 10 macam ABK atau anak berkebutuhan khusus untuk memenuhi tugas kuliah pendidikan inklusi pada kelas 6I. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu ABK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ABK. ABK adalah anak yang memerlukan perhatian, kasih sayang yang lebih spesifik, baik itu di lingkungan rumah dan sekolah. Spesifikasi tersebut ada karena memiliki berbagai hambatan dalam pertumbuhannya dan memiliki karakteristik yang berbeda dari anak pada umumnya. Nah, apa saja sih jenis-jenis ABK itu? Yang pertama itu ada tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh ataupun sebagian. Dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan berbagai alat-alat bantu, anak ini masih memerlukan pendidikan yang khusus. Ciri-ciri anak ini, mata juling, sering berkedip, mata infeksi, dan menyipitkan mata. Yang kedua, itu ada anak tunarungu. Anak tunarungu itu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian pendengarannya, sehingga tidak kurang mampu berkomunikasi secara verbal maupun yang telah diberikan pertolongan dengan alat bantu masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ciri-cirinya kesulitan mengekspresikan lisan, dapat menjadi mudah prestasi, dan yang ketiga itu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jenis ABK yang ketiga itu ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, bisa itu tulang maupun sendi otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan yang khusus. Contoh ciri-ciri anak ini terdapat cacat pada alat gerak, hiperaktif atau tidak dapat dengan tenang, terjadi kekakuan pada anggota tubuh. Yang anak ABK yang keempat itu ada rest disorder atau gangguan perkembangan anak yang ini masuk ke dalam ASD. Anak yang tiba-tiba mengalami kemunduran pada saat menginjak usia 18 bulan. Ciri-ciri anak ini gangguan tidur, mudah marah ataupun menangis. Yang kelima, anak tunagrahita atau Down syndrome. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan atau keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata. IQ-nya hanya diperkirakan sekitar 70% sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, sosial karena memerlukan layanan pendidikan yang perlu. Namun masih banyak yang menyekolahkan di sekolah yang negeri. Tunagrahita ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama tunagrahita biasa dan yang kedua tunagrahita Down syndrome atau Down syndrome. Ciri-cirinya tinggi badan itu relatif pendek, hidung yang datar menyerupai mongoloid atau juga sering dikenal dengan mongolisme. Yang keenam, anak ABK cerebral palsy atau gangguan hambatan karena kerusakan otak sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Ciri-cirinya, gangguan tubuh kembang, sulit bernapas, dan yang terakhir sering mengalami kejang. Yang ketujuh, jenis-jenis ABK ada gifted, adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas seusia anaknya atau anak normal. Ciri-ciri anak ini rasa ingin tahu yang besar, daya ingat yang kuat, dan gemar membaca. Nah, yang kedelapan anak ABK itu ada autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku.
Yang kesembilan, jenis-jenis ABK yang kesembilan itu ada Asperger Disorder atau AD. Secara umum, performa anak AD hampir sama dengan anak autisme, yaitu memiliki gangguan pada kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan tingkah lakunya. Bedanya, pada anak AD lebih ringan dibandingkan anak autisme, sehingga sering disebut dengan istilah high fungsional autis. Adapun hal-hal yang paling membedakan antara anak autisme dan anak Asperger adalah pada kemampuan bahasa bicaranya. Kemampuan bahasa anak Asperger jauh lebih baik dibandingkan anak autisme. Intonasi bicara Asperger cenderung monoton, ekspresi muka kurang hidup, cenderung murung dan bicara hanya seputar minatnya saja. Sedangkan pada anak autisme tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sedangkan anak Asperger masih bisa dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kecerdasan anak Asperger biasanya ada pada grade rata-rata ke atas, serta memiliki minat yang sangat tinggi, terutama pada buku pengetahuan atau memori, misalnya tentang klasifikasi tumbuhan dan hewan. Nah, yang sekarang itu adalah anak ABK yang terakhir, yang ke-10. Ada Attention Deficit Disorder with Hyperactive atau ADHD. ADHD terkadang lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif, oleh karena mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tidak dapat duduk diam di satu tempat selama kurang lebih 5 atau 10 menit untuk melakukan satu kegiatan yang diberikan kepadanya. Rentang konsentrasinya sangat pendek, mudah bingung dan pikirannya selalu kacau, sering mengabaikan perintah atau arahan, sering tidak berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, sering mengalami kesulitan mengeja atau menirukan ejaan huruf. Itulah ciri-ciri anak ADHD. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari saya tentang 10 jenis anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Semoga penjelasan ini bisa membantu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.